Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Spiritual Palembang. Pada kesempatan malam ini kita kembali akan melanjutkan kunci keilmuan tahap 8. Maka dari itu jangan di skip videonya, tonton sampai selesai agar kalian benar-benar paham. Dan tidak lupa silakan bantu subscribe, like, komen, dan share ya, serta aktifkan lonceng notifikasinya. Baik, kita akan mulai. Kunci keilmuan di tahap 8 ini itu tidak jauh berbeda dengan tahap-tahap sebelumnya. Akan tetapi kita harus lebih memahaminya akan gerakan atau hal-hal yang kita alami setelah kita melakukannya. Pelatihan yang saya buat ini terkadang kalau dilihat itu hal-hal yang sepertinya mudah, sepertinya sangat gampang, serta hasilnya meragukan. Akan tetapi jika kalian mencoba cara ini, melakukannya dengan sungguh-sungguh, kalian akan bisa membuktikan kebenaran dari apa yang saya telah katakan melalui video ini. Akan banyak pelatihan yang saya akan buat di dalam video saya, dalam channel saya ini. Mulai dari pengobatan, mulai dari cara-cara, doa-doa, dan lain sebagainya. Insya Allah mudah-mudahan apa yang saya kirim di video ini silakan kalian praktekkan dengan sungguh-sungguh dan lihat hasilnya. Insya Allah mudah-mudahan apa yang menjadi syariat kita ini dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku sangat berharap sekali dari apa yang saya berikan ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Jadi apa yang saya punya ini itu bisa saya bagikan dan kelak akan menjadi hadiah pahala untuk saya. Harapan-harapan itu sebenarnya sudah lama saya ingin aplikasikan, tetapi jujur saya tidak memahami masalah YouTube. Sehingga saya tidak pernah terpikirkan untuk membuat channel serta mengupload atau mengajarkan video itu keilmuan saya. Alhamdulillah berkat saran serta pengetahuan dari orang lain sehingga saya mampu membuat YouTube. Maka dari itu, dengan adanya channel ini, saya bisa berbagi kepada kalian semua agar apa-apa yang saya pelajari, apa-apa yang saya punya bisa ikut kalian rasakan hasilnya atau manfaatnya. Oke, kembali kita pembahasan ke kunci keilmuan. Di dalam pelatihan kunci keilmuan ini, hal yang paling utama adalah keyakinan kita. Aku yakin. Keyakinan kita menentukan segala sesuatu dari pelatihan kita. Itu yang paling penting kita semua harus pahami. Di dalam kunci keilmuan ini ada banyak sekali makna, ada banyak sekali inti, ada banyak sekali kekuatan yang ada dari mantra-mantra. Yang perlu kita pahami adalah dalam setiap pelatihan, khususnya untuk kunci keilmuan ini, kita harus dalam keadaan suci, berwudu. Itu yang paling penting. Yang kedua adalah ayat-ayat yang dibaca. Jangan terlalu buru-buru, baca dengan pelan-pelan agar lebih tepat dan benar. Ditambah lagi saat kalian berdoa meminta karomah kepada Allah, lakukan dengan khusyuk. Lakukan karena Allah niatnya.
sehingga ilmu-ilmu yang kita pelajari ini benar-benar hadir dan menyatu di dalam tubuh kita. Itu yang harus kita pahami bersama. Kegunaan-kegunaan dari kunci keilmuan ini sangat banyak sekali. Bahkan bisa kita katakan bahwa ini 1000 manfaat di dalamnya. Dan ini salah satu ilmu yang sangat tajrib. Sebab kenapa? Karena jika kita sudah mendalami atau mempelajari ilmu ini, maka dia akan benar-benar nyata. Benar-benar kita akan rasakan hasilnya. Ini yang paling penting. Jadi di tingkat 8 ini sama seperti kemarin. Mulai dari bacaannya, tata caranya. Cuman yang membedakan ini adalah di saat kita berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Kita sebutkan niat kita bahwa kita sedang melakukan tingkat 8 itu ya. Jangan pernah kita rubah niat kita dengan hal-hal yang tidak penting lainnya. Cukup kalian niatkan mau melakukan tingkat 8. Dan gerakan-gerakan yang ada di saat kalian melakukan pelatihan, silakan kalian ikuti. Jangan kalian lawan gerakan-gerakan itu, agar tangan kalian tidak sakit. Nah, setelah malam ini, malam besok kita akan mempelajari satu kunci lagi, yaitu tata cara mengisi orang lain dengan kunci karoma ini. Maka silakan kalian isi sanak, keluarga, istri, dan lain-lain. Isikan mereka, tidak perlu kalian berhadapan dengan mereka. Cukup kalian tahu nama istri Anda atau orang tua dari istri Anda, nama dari keluarga kita atau orang tua yang dari keluarga kita, maka kita akan bisa mengisikan kunci karoma ini ke tubuh mereka. Kegunaannya untuk apa? Kegunaannya ialah menghindarkan dia dari orang-orang yang berniat negatif kepada kita. Mulai dari guna-guna, mulai dari santet, racun terbang, dan hal lainnya. Insya Allah mudah-mudahan akan terhindarkan dengan syariat kunci karoma ini. Itu yang lebih bagus lagi. Dan di samping itu juga, ketika kita melakukan perjalanan, ziarah kuburan atau ke tempat angker, akan ada perlindungan di tubuh kita, anak dan istri kita, agar hal-hal yang buruk tidak akan menempel ke tubuh kita. Ditambah lagi adalah niat-niat orang itu akan berubah positif, dan hilanglah pikiran-pikiran yang tidak baik di dalam diri kita. Ini sangat luar biasa. Dan ini sangat nyata. Maka dari itu pelajarilah kunci karoma ini baik-baik. Ajak teman kita, ajak saudara kita, ajak orang-orang yang terdekat dengan kita untuk mempelajari ini. Mulai dari tingkat 1 sampai ke tingkat seterusnya. Agar benar-benar ada manfaatnya. Setelah kita bisa melakukan kunci karoma ini, maka kita tidak akan sulit. Cukup kita membaca bismillah dan niat kita minta kepada Allah, maka tangan kita ini akan bergerak sendiri sesuai dengan apa yang menjadi niat kita. Dan dengan kuasa Allah pula akan mampu menarik penyakit orang lain, agar orang lain merasakan jauh lebih sehat dari sebelumnya. Dan ini nyata, bukan sekedar omongan belaka. Jadi baiklah, sekarang mulailah belajar tingkat 8 ini. Pelajari, lakukan ayat-ayatnya, pahami, dan ikuti semua gerakannya. Berdoalah dengan khusyuk, meminta kepada Allah kunci karomanya. Serta bertakbirlah dalam hati kita dengan benar. Tidak perlu buru-buru. Itu ya. Mari kita semangat. Terus belajar sesuatu yang baik itu membutuhkan sebuah proses.
maka dengan proses pula kita akan menikmati hasilnya. Itu saja untuk malam ini. Silakan kalian subscribe, like, komen, dan bagikan video ini, serta aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap video yang saya upload Anda tidak ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.